Situs pemeringkat militer dunia, Global Firepower atau GFP, menempatkan kekuatan militer Indonesia atau TNI di peringkat 13 dari 145 negara di dunia pada tahun 2023. Penilaian ini mengacu pada kategori kekuatan militer, keuangan, kemampuan, logistik, dan geografi. Skor Power Index yang sempurna adalah 0,0000 yang secara realistis tidak dapat dicapai dalam cakupan rumus GFP saat ini. Dengan demikian, semakin kecil nilai Power Index, semakin kuat kemampuan tempur konvensional suatu negara. Dari pemeringkatan ini, Amerika Serikat masih menempati urutan pertama sebagai militer terkuat di jagat bumi dengan skor indeks 0,0712. Posisi kedua ditempati Rusia dengan skor indeks 0,0714 dan posisi ketiga terdapat Cina dengan skor indeks 0,0722. Sementara posisi Indonesia berada di peringkat 13 dengan skor indeks 0,2221. Posisi yang diraih Indonesia terdapat di atas Mesir yang berada di peringkat ke-14, Ukraina di urutan ke-15, dan Australia di posisi 16. Ranking Indonesia saat ini tercatat naik 2 peringkat dari tahun lalu. Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-15 dengan skor indeks 0,2251. Di sisi lain, hasil pemeringkatan tersebut memperlihatkan posisi Indonesia lebih unggul dari sejumlah negara-negara maju dalam hal militer. Contohnya Iran di posisi 17, Israel di peringkat 18, dan Jerman yang berada di peringkat 25. Di ASEAN, militer Indonesia menjadi yang terkuat di kawasan. Dari pemeringkatan Global Firepower, menempatkan Indonesia mengungguli Vietnam di peringkat 19 dan Thailand di peringkat 24, sedangkan negara tetangga, Singapura berada di peringkat 29, dan negara Malaysia berada di peringkat 42. Secara lebih rinci, Global Firepower mempublikasikan komposisi TNI yang dilengkapi dengan sejumlah kekuatan, baik dari sudut pandang sumber daya manusia maupun alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Global Firepower mencatat kekuatan udara TNI diperkuat oleh 466 unit kekuatan udara yang terdiri dari 41 pesawat tempur, 23 unit pesawat serang, 67 unit pesawat transportasi, 126 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit pesawat tanker, 176 unit helikopter, serta 15 unit helikopter serang. Kemudian pasukan darat Indonesia dilengkapi 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 153 self-propelled artileri, 414 tower artileri, serta 63 proyektor roket. Sedangkan kekuatan laut TNI disebut mempunyai 324 aset alutsista yang mencakup 10 kapal frigat, 21 kapal korvet, 4 kapal selam, 202 kapal patroli, serta 13 kapal main warfare. Sementara itu, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, telah dan berencana membeli beragam alat utama sistem pertahanan atau alutsista dari berbagai negara dalam 2 tahun terakhir. Pengamat menilai keputusan Prabowo Subianto memperbaharui alutsista merupakan keputusan yang tepat. Namun mereka juga memperingatkan Republik Indonesia harus jeli dalam membeli berbagai senjata itu agar beroperasi dengan maksimal jika digabungkan satu sama lain. Beberapa alutsista yang telah dan akan dibeli Prabowo Subianto antara lain, yang pertama kapal selam Scorpion. Pada bulan November tahun 2022 yang lalu, Prabowo Subianto bertemu Menteri Pertahanan Prancis, Sébastien Lecornu. Mereka membahas rencana Republik Indonesia memboyong 2 kapal selam kelas Scorpion. Kapal selam Scorpion memiliki 4 generator diesel yang menyediakan daya 2.500 kW. Kapal selam ini juga dibekali dengan Permanent Magnet Synchronous Motor. Scorpion mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam di dalam air, serta 12 knot atau 22 km per jam di permukaan. Kapal selam asal Prancis ini dibangun secara khusus dengan berbekal sistem tempur Submarine Tactical Integrated Combat System atau SUBSTIX yang diterapkan dalam kapal selam nuklir Angkatan Laut Prancis. Yang kedua, jet tempur F-15. Di bulan yang sama,
Prabowo Subianto menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Mereka melanjutkan diskusi soal pembelian jet tempur F-15. Sebelumnya, Amerika Serikat sepakat menjual 36 unit jet tempur F-15 senilai 14 miliar dolar atau sekitar 200 triliun rupiah. F-15 disebut memiliki keunggulan udara yang dicapai melalui perpaduan kemampuan manuver dan akselerasi, jangkauan, senjata, serta avionik. Jet ini juga dibekali sistem elektronik dan persenjataan mendeteksi, memperoleh, melacak, serta menyerang pesawat lain saat beroperasi. Yang ketiga adalah jet tempur Rafale. Pada bulan Februari tahun 2022, Indonesia memesan 42 jet tempur Rafale senilai 1,8 miliar US dollar dari negara Prancis. Jet tempur Rafale memiliki bentangan sayap 10,90 meter dengan panjang 15,30 meter dan tinggi 5,30 meter. Sementara itu, Dassault Rafale dibekali dengan sayap delta yang dipadukan dengan Canard Aeronautica, aktif terintegrasi untuk memaksimalkan kemampuan manuver zero gravity atau kestabilan terbang. Menurut laporan Dassault Aviation, jet tempur asal Prancis itu mampu terbang dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau sekitar 2.205 km per jam. Selain itu, jet tempur Rafale mampu terbang hingga 15.000 meter. Yang keempat adalah Airbus A400M. Indonesia juga memesan 2 unit pesawat Airbus A400M pada tahun 2021 yang lalu. A400M adalah pesawat multifungsi yang bisa meningkatkan kemampuan taktis Angkatan Udara. Menurut Prabowo Subianto, pesawat ini juga akan berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan misi tanggap bencana. Airbus A400M merupakan pesawat angkut militer jarak menengah. Pesawat ini bersaing dengan pesawat lain, termasuk Lockheed Martin C-130 Hercules dan Transall C-160. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang cepat di ketinggian yang sangat tinggi dan di ketinggian yang sangat rendah. Airbus A400M juga diklaim ideal mengisi bahan bakar pesawat tempur serta pesawat besar lain melalui 2 pot pengisian bahan bakar di bawah sayap. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah rudalkan. Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto menekan kontrak pembelian rudal buatan perusahaan Turki, Roketsan. Indonesia berencana membeli rudalkan yang bisa diluncurkan dari peluncur roket multilaras dengan berat 2.500 kg. Jangkauan peluru kendali ini mencapai 280 km.